Dr. Ice Andriani Liberty SKM MKes lahir di Tugumulyo 7 Februari 1990. Istri dari Trisno Happy Aryadi ini adalah dosen epidemiolog Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia Sumatera Selatan. Ia telah menamatkan pendidikan S1-nya sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sriwijaya tahun 2011, S2 di program studi Magister Ilmu Biomedik Universitas Sriwijaya tahun 2014, dan menyelesaikan gelar doktornya di bidang epidemiologi Universitas Indonesia tahun 2018. Sebagai seorang ahli epidemiologi, namanya kian dikenal masyarakat Sumatera Selatan di tengah pandemi, seiring dengan tugasnya yang ditunjuk sebagai tim ahli Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Ia percaya takwa dan ilmu adalah peninggi derajat manusia. Inilah yang mendorongnya untuk terus bekerja dengan hati untuk mendapatkan ridho ilahi. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Ice Andriani Liberty, ahli epidemiologi Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Lagi sensor Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Mengganggu nggak nih kira-kira kami waktunya? Enggak lah. Karena di tengah pandemi seperti ini, siapa sih yang tidak kenal dengan Dr. Ice begitu? Banyak lah yang enggak kenal, dan semua masyarakat kenal. Iya, karena kan di pandemi COVID-19 ini yang dicari adalah ahli epidemiologi dan ahli epidemiologi kebanggaan Universitas Sriwijaya, salah satunya adalah Dr. Ice. Sehat tapi kan ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini aktivitasnya sedang apa saja nih hari ini? Iya, jadi sebenarnya semua perkuliahan masih daring ya, masih online begitu. Tetapi memang saya harus datang ke sini. Salah satunya adalah teman-teman media dan beberapa yang mau ketemu juga terkait klarifikasi bagaimana situasi, apa beneran melandai, apa beneran turun gitu. Jadi ke sini tadi dalam rangka salah satunya memberikan informasi untuk teman-teman media gitu. Karena semua perkuliahan masih online semua. Masih online, tapi memang peran seorang ahli epidemiologi di saat pandemi saat ini menjadi salah satu sumber berita yang memang diharapkan informasinya itu memang terakurat begitu didapatkan dari seorang ahli epidemiologi. Tapi ngomong seperti apa sih jelas balik sebenarnya Mbak Ica bisa menjadi terjun katakanlah begitu menjadi seorang ahli epidemiologi, ini ceritanya seperti apa? Iya, sebenarnya kuliah begitu ya, ketika S1 mengambil public health dan kemudian S2-nya biomedis, kemudian memang S3-nya dokter dalam bidang epidemiologi di Universitas Indonesia. Saya masuk 2016, kemudian lulus di 2018 begitu. Ya, berjalan sebagaimana mestinya saja sebagai seorang dosen yang meneliti, mengajar, mengabdi begitu ya. Dan tiba saatnya di 2019 pandemi terjadi begitu ya, pandemi terjadi dan ya Tuhan membawa saya ke tengah-tengah ini untuk sedikit memberikan kontribusi untuk Sumatera Selatan dan Indonesia. Tapi sebenarnya sempat terfikirkan nggak nih Mbak Ica pada saat mengambil jurusan epidemiologi saat itu, kemudian ternyata ilmunya secepat itu diterapkan dengan kondisi yang memang di luar dugaan kita, di luar prediksi di 2019 semuanya di awal saja masih normal, tapi pada kenyataannya ini sudah di 2021 new normal yang sesungguhnya sudah kita rasakan. Iya, jadi ketika saya memutuskan menjadi seorang epidemiolog dalam artian dosen dengan bidang keahlian keilmuan epidemiologi begitu, sebenarnya tidak lain tidak bukan tuntutan begitu ya. Tuntutan memang kita membutuhkan seseorang, kita membutuhkan dosen yang bisa
mengakomodir mata kuliah sendiri untuk epidemiologi dan kemudian membantu mendesain sebuah penelitian. Itu dulu tuh gitu. Tapi memang kita tahu bahwasannya ketika ada wabah, ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada pandemi, ya memang itu bidang ilmu kami begitu. Belum ada terpikir sama sekali pandemi ini akan terjadi secepat ini. Tetapi gitu, saya ingat omongan almarhum promotor saya yang juga wafat saat pandemi gitu ya. Ya memang epidemiolog ada di balik layar. Setiap penelitian mereka dilibatkan untuk mendesain sampai menganalisis dan interpretasi bagaimana hasil sebuah penelitian. Tapi ketika pandemi nggak ada lain, gitu kita juga epidemiologi akan dicari gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah tahu katanya gitu. Pada saat 2018 yang kita tahu penyakit menular memang masih ada, tapi penyakit tidak menular juga sudah semakin banyak gitu ya. Nah jadi belum terpikir sama sekali bahwasannya pandemi COVID ini akan terjadi. Menjadi dokter di usia muda ini merupakan sebuah mimpi dari lama atau tanpa sadar arah jalan hidup kita mengarahkan kepada gelar dokter di usia. Sebenarnya tidak muda juga. Saya lulus itu di 2018 saat usia 28 tahun. 28 tahun. Ya jadi memang kebetulan kemarin itu S3-nya ditempuh dalam waktu 2 tahun. Itu yang membuat semakin cepat dan kemudian memang di antara teman-teman ya alhamdulillah ya paling junior gitu di 28 tahun. Sebenarnya prinsip hidup saya itu karena saya tidak datang dari keluarga yang bagaimana, kemudian tidak ada yang harus saya bisa banggakan dari diri saya. Ketika agama kita mengajarkan Tuhan akan meningkatkan harkat martabat dengan pada orang-orang yang bertakwa dan berilmu gitu. Jadi nggak ada cara lain nih, ilmu harus kita kejar, ketakwaan harus kita kejar. Dari situ saja Allah memberikan jalan begitu. Setelah S1, S2 itu nggak stop gitu ya, dan S3 ya alhamdulillah juga cepat. Jadinya ya alhamdulillah selesai di usia 28 tahun. Tapi memang sebelumnya memang sudah terpikir bahwa nantinya setelah S2 kemudian juga tidak ada jalan lain, pokoknya harus menempuh S3 selanjutnya dan akhirnya menjadi seorang dokter IC yang saat ini kita kenal bersama. Iya, jadi tuntutan lagi-lagi ketika ada pertanyaan dari mahasiswa, dari kolega yang belum mampu saya jawab, ya saya harus belajar lagi nih, saya harus belajar lagi gitu ya. Belajar tidak boleh stop begitu ya, dalam artian sampai harusnya sampai hayat kita juga tetap belajar untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah kita. Itu sebenarnya simpel saja, tapi ya ternyata Tuhan membawa semuanya ini ke kondisi seperti ini. Tantangan terberat, terbesar katakanlah begitu menjadi seorang ahli epidemiologi di tengah pandemi ini sebenarnya seperti apa sih, Mbak Ice? Di awal mungkin masyarakat banyak yang tidak menerima, gitu ya, karena epidemiolog selalu berbicara yang serem-serem. Apakah itu memang kenyataannya atau sebenarnya bagaimana sih? Gitu ya, sebenarnya itu ada kenyataan yang lebih pahit lagi yang tidak diungkapkan begitu ya. Hanya saja data kasar yang saya ungkapkan, yang kami ungkapkan begitu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang masyarakat harus ketahui juga, tapi tidak mungkin disampaikan gitu. Dan jadi serem-seremnya itu masih banyak yang serem lagi gitu. Tapi kesininya alhamdulillah dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat terutama juga semakin banyak ke kita gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan ke tengah-tengah masyarakat itu tidak terlalu menyeramkan gitu. Masih sereman yang sesungguhnya. Aduh. Tapi semuanya informasi yang disampaikan ini tentunya untuk memberikan warning ya kepada masyarakat agar memang tidak boleh lengah juga di saat pandemi seperti ini. Betul. Iya. Mbak, kita mungkin sambil lihat keluar kali ya. Iya, betul sekali. Iya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kami masih akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Ice Andriani Liberty. Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Silakan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Dr. Ice Andriani Liberty, ahli epidemiologi Sumatera Selatan. Ya, Mbak Ice, kita lanjutkan kembali. Ini ngomong-ngomong, saat ini kan memang Mbak Ice dikenal sebagai tim ahli ya saat Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan. Itu seperti apa sih awal mula ceritanya? Karena memang di mana-mana ketika mempertanyakan seperti apa kondisi, ini juga salah seorang yang yang dituju adalah Dr. Ice. Seperti apa?
Iya, jadi sejak ditetapkannya dunia kita mengalami pandemi COVID-19, kemudian Indonesia muncul kasus pertama dan kedua, dan tiba di Sumsel juga muncul kasus pertama, kedua, begitu. Dinas Kesehatan Provinsi menghubungi saya, kebetulan saya Pak Yusri begitu ya, sebagai kasih surveillance-nya di Dinas Kesehatan, yang juga mahasiswa saya dulunya, begitu menghubungi saya, Ibu, kita mau membentuk tim Satgas nih untuk Sumatera Selatan, bisakah hadir untuk ikut rapat, begitu. Ketika saya ketahui memang di pusat sudah ada, harus melibatkan tim ahli dalam Satgas, begitu. Ketika saya datang, kemudian Ibu Lesti ya ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, kemudian kami langsung menghadap ke Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Dari hari itu juga turun ke bawah ke Comment Center, kemudian membantu mengumumkan kasus. Teman-teman media semua tahu dengan saya. Sejak saat itu sampai saat ini kemana-mana sudah, gitu ceritanya. Tapi pada saat mendapat katakanlah diminta untuk datang di hari pertama itu, sebelumnya tidak pernah menyangka akan menjadi salah satu bagian yang cukup penting dalam Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Iya, kalau sebelumnya memang sudah ada beberapa webinar, beberapa media di luar Sumsel malah yang menghubungin saya gitu ya sebelum hari itu. Tetapi ketika hari itu terjadi ya, sampai saat ini saya harus setiap harinya memantau data untuk Sumatera Selatan, begitu, untuk 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Tapi kalau berbicara mengenai pandemi ini memang menjadi menjadi perhatian bersama, menjadi pertanyaan juga sebenarnya, ini kapan sih pandemi ini berakhir? Ini tanya ahli epidemiologi begitu katanya. Saya begitu di awal. Saya tidak akan pernah bisa menjawab kapan berakhirnya, tapi saya hanya mampu menjawab kapan terkendalinya gitu, karena parameter kita tuh angka pasti, meskipun memang angka itu pun hadirnya, datangnya masih banyak kekurangan di bawah gitu ya, sumber data kita di bawah itu masih banyak ketidaksinkronan sebenarnya, tapi kita bisa katakan kalau positivity rate kita di bawah 5%, saya selalu bilang begitu, dan saat ini ya kesininya kita bersyukur bahwa testing kita, tracing kita ada perbaikan. Kemudian juga memang akhir-akhir ini juga dikategorikan COVID-19 ini melanda begitu ya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Betul. Komentarnya bagaimana ini? Terjadi memang di Indonesia, di Sumatera Selatan sendiri, Kota Palembang begitu ya, jumlah kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu, kemudian kematian juga, tracing ada perbaikan, testing juga ada peningkatan, bor rumah sakit turun begitu. Tapi kita jangan lengah gitu, negara lain masih naik turun. Ketika negara lain naik turun, jangan-jangan setelah ini kita lagi wabah ini kebakaran. Gitu ya, ketika pemadaman yang tidak optimal gitu ya, pemadaman di satu tempat tidak optimal pasti akan merambat kemana-mana lagi. Kita benar-benar nggak boleh lengah, karena virus terus bermutasi, kita nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan juga bahwa ada data statistik yang mengungkapkan ini melandai karena memang vaksinasi itu terus dilaksanakan kemana-mana. Nah ini juga apakah memang salah satunya penyebab melandainya kasus atau seperti apa sih, Mbak Ica? Betul, jadi grand design Indonesia, dunia, dan Sumatera Selatan sendiri sebenarnya kita terus mengoptimalkan protokol kesehatan dari sisi masyarakat, 3T, tracing, testing, treatment dari leading sector kita, kemudian vaksinasi yang kita kejar untuk herd immunity. Tapi vaksinasi saja tidak cukup, protokol kesehatan saja tidak cukup, 3T saja tidak cukup, tiga-tiganya. Strategi itulah, nggak ada lain. Mungkin bosen juga teman-teman media, masyarakat, itu epidemiolog cuma bisa ngomongin 3M vaksin, 3T, 3M vaksin gitu. Tapi nggak ada jalan lain, itu Nggak memang ada harus jalan dilakukan. lain, itu yang memang harus dilakukan. Jadi memang semua pihak, seluruh masyarakat itu dilibatkan dalam melandainya kasus ini agar pandemi ini cepat mereda, katakanlah begitu. Betul. Tapi Mbak, kalau misalnya kita melihat bahwa memang kalau hilang itu mungkin tidak bisa, tapi kalau positive rate bisa ditekan, itu masih ada kemungkinan untuk lebih aman begitu dalam beraktivitas. Ya, betul. Tapi kalau menjadi pertanyaan juga seperti apa ya, kekhawatiran akan naik turunnya kasus. Nah, kemungkinan apa lagi nih yang menjadi kekhawatiran, karena vaksinasi terus dijalankan, positive rate sudah turun, kenapa dia ada kemungkinan untuk kembali meningkat? Iya, jadi kan ini ditularkan dari orang ke orang, dari manusia ke manusia, jangan tergantung dengan mobilitas kita. Ketika ada kelalaian disiplin protokol kesehatan, penularan masih terjadi. Ketika tracing lemah, testing lemah,
kita tidak dengan cepat merespon kasus, tidak dengan cepat mengkarantina, tidak dengan cepat mengisolasi, memantau, terjadi lagi lonjakan kasus. Begitu. Walaupun semuanya sudah divaksin. Walaupun vaksinasi kita bisa mencapai herd immunity kalau sudah 60-70%. Sekarang kalau tidak salah baru 20% ya? Iya, masih untuk Sumatera jauh. Selatan masih Betul. jauh. Gitu. Waduh, jadi memang apa ya? Memang menjadi PR bersama juga untuk membuat pandemi COVID-19 ini segera melandai lebih lagi agar positif rate bisa ditekan. Tapi Mbak Ica, kalau melihat dari data statistik juga kan sebelumnya beberapa waktu yang lalu sempat 1.000 per hari, sekarang sudah 100 per hari ya. Ini menggembirakan nih sebenarnya. Formula apa yang bisa menekan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa sedemikian rupa turunnya 90% ini? Jelasnya adalah rasio kasus konfirmasi dengan kontak erat yang di tracing itu meningkat. Di Juli kasus tinggi, tracing rendah, bahkan rata-rata Sumsel itu di bawah 1 gitu. Ya, dari 100 kasus konfirmasi 1 sampai 2 yang di tracing gitu. Kemudian Agustus akhir, awal September ini menurun karena tracing meningkat gitu. Rasionya sudah 4 sekarang, meskipun memadai itu kalau 15 masih jauh gitu ya. Testing pun demikian, memang bantuan dari pusat juga untuk rapid test antigen, kemudian PCR juga terus ditingkatkan, dan itu tadi 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan pelan-pelan semua kabupaten memperbaiki 3T-nya. Jadi itu menjadi kunci begitu deh. Ya, di samping ya kebijakan makro yang diberlakukan mulai dari ganjil genap, ingat nggak ya di Palembang gitu ya, masyarakat mal ditutup gitu, sekolah ya tetap daring di rumah, itu semua berkontribusi. Dan masyarakat kita sendiri yang saya sangat apresiasi dengan protokol kesehatan, sudah siapa sih, kita jarang loh ketemu di jalan yang nggak pakai masker. Hanya saja memang ada jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu dia lengah. Gitu. Hilaf ya. Hilaf, betul. Pak Ica, dengan kesibukan yang sangat menyita waktu tentunya di tengah pandemi seperti saat ini, seperti apa respon keluarga? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami usai jeda berikut. Bukan Basa-Basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Dr. Ica Andriani Liberty, ahli epidemiologi Sumatera Selatan. Mbak Ica, kita lanjutkan kembali. Ini tadi sudah sempat disinggung mengenai seperti apa respon keluarga, karena Mbak Ica tentunya banyak sekali aktivitas di luar rumah, kemudian juga banyak juga mengeluarkan waktunya meskipun di rumah, tapi waktu, pikiran, tenaga itu kan juga tentunya tercurah untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat dan juga gugus tugas. Seperti apa? Iya, jadi sebenarnya untuk keluarga orang tua gitu ya, adik, yang suami saya di 2018 menikah, jadi gitu, jadi yang tahu bagaimana keseharian saya dengan laptop gitu ya, dengan data gitu, memang keluarga kita orang tua dan mereka sudah terbiasa gitu. Saya juga, mereka udah nggak heran gitu ya, nggak heran dalam artian ya tiap hari pasti ya dengan buku, dengan laptopnya gitu ya. Karena itu dari mulai SD, saya ingat SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3 gitu. Sebenarnya kalau nggak dapat nilai A gitu, kalau nggak dapat nilai di atas 90 itu nggak bisa gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pola saya yang seperti itu. Nah, ketika ada suami, anak begitu, di 2019 anak saya lahir, ya sedikit minta waktu memang. Beruntungnya suami saya mendukung gitu ya, meskipun tengah malam kalau harus data ditanya ya saya harus bisa jawab dan harus update begitu ya, suka tidak suka ini untuk kemaslahatan orang banyak begitu ya. Beliau, saya sangat bersyukur bahwa saya mendukung. Orang tua saya pun ketika dititipin anak gitu ya, mau ke sini udah bukan hal yang lumrah lagi. Tapi suami dari tenaga medis juga? Bukan, beda dunia. dari budidaya perikanan, jadi memang beda dunia bisa kita sebutkan begitu. Tapi beliau memang menemani saya sejak kuliah, jadi beliau tahu bagaimana susah payahnya saya belajar sehingga saya bisa lulus S3 dalam bidang etik. Kemudian 2 tahun datanglah pandemi seperti ini, dibilang sibuk sih enggak ya, hanya saja memang informasi itu harus update, tidak hanya untuk para pengambil kebijakan tapi juga teman-teman media, karena kalau nggak ada media saya nggak bisa ngebayangin berapa besar efek
dari hoax yang beredar. Hanya media dan tentunya pemerintah yang bisa ngerem ini. Media itu selalu memberikan informasi, edukasi ke masyarakat, dan saya punya kewajiban gitu. Saya kadang-kadang teman-teman media minta, saya mohon maaf kalau memang harus terpaksa tidak bisa, tapi kalau harusnya saya bisa, saya upayakan saya bisa gitu. Yang sering malam itu seperti misalnya radio El Sinta gitu ya, yang di Jakarta begitu. Kalau kita semua yang di Palembang masih bisa kita atur untuk siang hari gitu. Itu saja sebenarnya. Kemudian apa yang menjadi pedoman yang senantiasa dijadikan sebagai acuan begitu dalam beraktivitas, kemudian hingga berada di posisi saat ini di usia 31 tahun dengan apa ya, tentunya pengaruh yang cukup besar apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang menjadi motivasi kemudian juga pedoman dalam hidup ini? Iya, jadi yang paling keras mendidik saya ya, dalam artian bukan keras seperti apa, tapi hanya sedikit ngomong begitu, hanya sedikit memberikan nasihat, tapi sampai sekarang saya mengenal, saya camkan gitu. Tidak perlu kamu tahu benar atau salah, tapi kamu bisa membedakan mana yang baik gitu, mana yang salah gitu. Ketika tahu mana yang baik, ketika tahu aturan Tuhan seperti apa, yakinlah Tuhan akan menunjukkan yang seperti yang kamu lakukan gitu. Itu orang tua saya, dan memang dari kecil tata aturan, kedisiplinan itu memang sudah diajarkan. Meskipun kalau dulu sebagai anak-anak kita, kok begini ya hidup kita ya, kok harus begini, tapi sekarang saya sadari, terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pak gitu. Tanpa beliau tentunya tidak berada di posisi ini. Iya. Pengorbanan apa yang mungkin masih dirasa sampai saat ini, yang masih apa ya, aduh tidak, ya tentunya kasih orang tua tidak akan makan tangan, tapi tentunya kita punya apa ya, titik terendah di mana orang tua lah yang siap menampung. Iya, meskipun di perkuliahan begitu ya, saya dapat beasiswa begitu, tetapi kedua orang tua saya ya kita tidak bisa pungkiri bahwa asalnya untuk sisi keuangan pasti keluar juga lah, namanya orang tua untuk anak sekolah begitu ya. Tapi kehadiran mereka itu loh, kehadiran mereka. Setiap selama ujian, saya itu nggak bisa ujian kalau nggak cium tangan mereka berdua. Saya minta doa dan restunya ya gitu. Karena dari kecil saya tuh begini, kalau saya punya dosa dengan kedua orang tua saya, apapun yang saya lakukan di dunia ini gak akan diridhoi Allah gitu. Jadi masih aja di dalam hati ini, kalau dia kok ada salah nggak ya, tapi kalau misalnya mereka berdua udah nungguin saya, besok ujiannya nak, ya udah nungguin saya, terus mama gitu ya masakin sesuatu gitu, udah senang nih hati gitu, udah pulang begitu ujian ya, sampai saat ini masih seperti itu juga. Maka doain ya suami, ayah doain saya, ibu ya gitu. Jadi memang support terbesar adalah keluarga ya. Keluarga. Baik, tapi ngomong terima kasih sekali atas waktunya ya. Tidak terasa ini 30 menit sudah kita berbagi bersama pemirsa, bukan basa-basi akhirnya yang selama ini hanya mengenal statement ya Dr. Ica mengenai pandemi ini, tapi akhirnya bisa mengenal lebih dekat seperti apa sih keseharian Dr. Ica Andriani Liberty. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Salam untuk keluarga tentunya, dan juga tetap semangat bersama tim Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Ya pemirsa, akhirnya saya Wima ya Serustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.